I know it's actually kind of awkward to talk right now because it's actually 10:30 in the evening and I'm dressing up, having makeup on. Hi, my name is Nadia Zurelda Haryanto and I am turning 18 years old. And I know in Indonesia it's already a legal thing. Itu adalah salah satu usia yang legal untuk melakukan hal-hal dewasa dan saying yes to adulting. So this is the moment where pendewasaan diri itu dimulai. I know. And I want to share with you guys some 18 things I learned in the past. Not in the past, but 18 things I learned right now. Like selama aku hidup, 18 tahun aku belajar banyak hal dan salah satunya adalah 18 hal ini yang mau aku share ke kalian. And I hope itu bisa bermanfaat bagi kalian. And I got my notes in my iPad. So, okay, the first one is the financial knowledge. I know it's kind of like kayak boomer, kayak finansial lagi. I know itu boring banget, itu kelihatan materi yang sangat kaku banget, tapi wawasan finansial ini tuh sangat penting banget, apalagi kalau kita belajar dari usia dini itu penting banget. Salah satunya itu dengan menabung maupun menghemat. Dan kalau misalnya kamu udah tahap naik lagi nih, kamu bakal bisa budgeting, kamu bisa mulai belajar how to make your own money, bagaimana cara kamu bisa membuat uang dengan kegiatanmu atau potensi kamu sekarang, dan kamu bisa cara kamu menabung atau menyimpan uang, cara spending money yang benar, cara berinvestasi. Karena right now I'm currently living my dreams as an investor and I'm so proud of it because itu adalah salah satu goals aku di usia aku 17 tahun, dimana aku harus jadi salah satu investor di IDX atau PT Bursa Efek Indonesia. Dan alhamdulillahnya salah satunya yakni bentuknya sebuah reksadana dan satunya lagi sebuah obligasi. And second, to have this mindset, it is what it is. I know ini tuh punya mindset ya udah, kayak kalau misalnya itu terjadi ke aku ya udah bakal terjadi lah, udah kayak konsep koda dan kodar kalau misalnya di pelajaran agama Islam ya, kayak ya itu emang takdir kamu dan itu bakal terjadi gitu loh. Dan tinggal gimana cara kita mereaksikan hal tersebut. And I know right now because I'm in adulting world, kita udah mulai tahap dewasa, aku mulai belajar untuk menghadapi tantangan maupun masalah atau obstacles gitu dengan punya mindset ini, kayak oh ya udah, kalau terjadi ya udah terjadi aja gitu, mau hasil apapun hasilnya ya kita terima dan kita belajar dari hal itu. Kalau misalnya hasilnya positif ya bersyukur, alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya hasilnya kurang baik ya udah, itu menjadi salah satu pelajaran atau pengalaman bagi kita gitu ya, lessons learned. And the third, ketiga, it's okay not to be okay. I know it's kinda like that thing, untuk kelihatannya tuh kayak kelihatan untuk terlihat baik-baik saja di depan orang tuh memang aku tahu itu berat banget untuk menyimpan kekacauan yang ada di diri kita dan berusaha untuk bersikap netral, bersikap normal di depan orang banyak. It's not an easy thing to do, and I just want to say untuk teman-teman semua, it's okay, itu nggak apa-apa untuk kalian sedang tidak baik-baik saja. Dan kamu ngomong ke orang lain, misalnya kayak kamu ngomong ke orang terdekat kamu, misal orang tua, sahabat, just talk your feelings. Karena kalau misalnya kita simpan di diri kita sendiri, itu akan jadi toxic bagi kita, itu akan selalu menimbun beban di diri kita sendiri dan suatu saat akan meledak, dan hasilnya adalah burnout, stress, anxiety, and so much more. So and try to kayak cobalah untuk cari coping mechanism kamu
kalau misalnya kamu ada stres atau punya anxiety atau punya burnout. Karena dari aku sendiri, pengalamanku, aku sering banget ngalamin burnout. Kayak I know this is the burnout thing, dan ini bedanya stres dan ini bedanya burnout. Jadi burnout itu kayak bener-bener stres yang udah level kayak oh my god, gila, ini kacau banget, chaos banget. Dan I know salah satu coping mechanism aku adalah ya udah, aku stop melakukan hal-hal aku stop dulu dari kegiatan, aku turn off any social media, just stay away from your gadget, and then just live your own life. Kayak ya udah, hidup di realita aja. Jangan lupa banyakin self care atau self investment ke kita sendiri, mulai dari kulit, tubuh, wajah, rambut, dan bahkan bisa ke pengetahuan maupun yang bisa membangun branding diri kamu. Misalnya kayak baca buku, ikut kursus, dan semacamnya. This is kind of like a myth, but not a myth, but it's kind of topic that ini tuh bias banget sih orang-orang pada bilang kayak beauty privilege is right, and you should know that, karena we know that in our society, warga plus 62 ini sangat-sangat menghargai banget yang namanya beauty privilege, dimana kalau misalnya kamu punya, mohon maaf, kayak punya kecantikan yang terlebih, kamu pasti akan lebih dihargain, dihormatin. And I know it's kind of right, karena kalau dari pengalaman aku sendiri, it's right, itu ada, itu privilege seperti itu ada. Tapi bukan berarti aku bilang yang tidak merasa cantik atau tidak merasa menawan, cakep, ganteng, tampan, dan semacamnya itu tidak mempunyai privilege. No, I didn't say that. We all have a privilege, and bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan privilege itu untuk menunjang karir maupun diri kita. And that's it, because karena kembali lagi, people itu, orang-orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi focus on your potential, focus on your kelebihan kamu, dan just work on it. Kerja keraslah untuk menopang diri kamu semakin baik. Dan kalaupun kamu punya kekurangan, ya udah, either let it go, terima, atau kamu perbaiki kekurangan tersebut. 5. Think logically. I know women, especially for women right there, sometimes we think with our heart, karena kita emang agak bisa dibilang berbeda ya dari laki-laki. Laki-laki berpikir dengan otak, dengan logika, kita berpikir dengan hati, empati, simpati. Dan sometimes I learn from the Wizard List YouTube video. So here it is my favorite self-help thing YouTuber that actually speak up about self-help, and aku seneng banget konten mereka itu benar-benar bagus banget, dan aku bakal share di sini atau di description box dah. Oke. Tadi kembali lagi ke topik, why you have to think logically, karena in order to compete with others, in order to kayak kamu bener-bener bisa kayak lihat orang itu secara luar dalam, kamu harus berpikir kritis, kamu bener-bener harus berpikir secara logika. Dan aku tahu memang sebagai perempuan, sebagai wanita, jujur aku juga merasa berat untuk memaksakan diri untuk berpikir dengan logika. Tapi berpikir dengan logika itu lebih membuat kita aware atau kritis, kayak lebih aware aja ke sekitar, ke semua peluang maupun masalah yang ada, daripada kita berpikir dengan hati. Karena sometimes logic wins and heart not win, but sometimes heart does win too. Tapi bukan berarti aku bilang kayak kamu harus berpikir logis tapi kamu gak punya hati. No, you still have an heart and you still have an empathy, and work on it. Jadi jangan, just trust your gut, karena hati kamu itu biasanya berkata benar. Dan I know it's kind of biased, but sometimes in like beberapa problem atau beberapa masalah-masalah, you have to think logically rather than think emotionally, secara emosional ya. 6. Start to make your own vision and dreams.
teman-teman semua di sini pasti punya mimpi yang besar, pasti punya cita-cita yang ingin kalian gapai, ingin kalian dapatkan, dan membuat diri kalian sendiri bangga. Dan salah satunya adalah aku nyaranin kalian untuk percaya banget sama diri kalian. You have to believe in yourself. Kamu harus percaya sama diri kamu sendiri, karena kalau kamu nggak percaya, terus siapa yang bakal percayain kamu? Siapa sih? Dan yang bakal selalu memotivasi kamu kalaupun kamu ngedown, kamu jatuh. Do you actually bergantung dengan motivasi eksternal gitu, not internal? Jadi kayak kamu benar-benar harus percaya sama diri kamu sendiri, percaya kamu punya kelebihan dan punya potensi lebih yang bisa membantu kamu untuk menggapai mimpi kamu. Karena if we dream big, then we have to work big on it. Sometimes we feel a little down, we feel a little insecure about our dreams and so much more. Tapi di sini aku percaya kita semua pasti punya up and downs, tapi itu semua adalah bagian dari proses menggapai cita-cita kita. Jadi jangan nyerah dulu ya, jangan patah semangat dulu. There is still so much time, masih banyak banget perjalanan yang harus dilalui. Jadi jangan berhenti. You can have a break, kamu boleh berhenti sebentar, tapi tolong lanjutlah lagi, okay? I just want to suggest you that untuk sedikit motivasi kamu bisa buat kayak vision board kayak gini, atau kamu bisa buat journaling goals kayak gitu. Number 7 is berpikir visioner. Kamu punya pikiran visioner, kamu tuh seorang visioner karena kamu itu berpikir jangka panjang. Why I suggest you to have this berpikir jangka panjang? Karena our actions today is what makes our future. Jadi kayak apa yang kita lakukan hari ini, segala habit kita, segala apa yang kita makan, minum, kita konsumsi, itu akan yang membentuk diri kita di masa depan. And that's how a visioner atau berpikir jangka panjang it is. Karena kadang kita selalu misalnya nih ada kayak suatu masalah, dan kita tidak boleh hanya berpikir untuk masa kini, tapi kita harus berpikir untuk masa depan juga, because it is for the sake of the better of you. So that's my point. And 8, next, learn to make a decision. I have a very long story about this number 8 things, where dimana aku memutuskan untuk lebih mementingkan kegiatanku yang sudah aku fixkan, yang sudah aku janji, dan udah kayak janjian dengan orang lain gitu, daripada acara yang jor-joran dan semacamnya yang aku belum tahu aku bakal lolos atau tidak gitu. Dan di situ aku harus berpikir sangat keras untuk merelakan yang mana nih, A atau B yang harus aku relakan. Dan akhirnya aku memilih A, karena sebenarnya tidak ada alasan sih kenapa aku milih A dan kenapa harus aku merelakan B ini, peluang ini hilang gitu. Itu semua berdasarkan bagaimana cara membuat keputusan yang bijaksana. Karena kembali lagi, membuat keputusan itu hard, itu sangat susah, itu butuh pikiran yang benar-benar berpikir jangka panjang. Dan aku percaya sama instingku saat itu bahwa oke, aku lebih milih kategori A, memilih kegiatan A, karena aku sudah janjian, aku sudah punya temu janji dengan orang tersebut, dan aku tidak akan mengecewakan dia, karena itu salah satu bentuk dari profesionalismeku. Sorry, kayak gitu. Dan di situ aku mau nyaranin ke teman-teman untuk mulai belajar membuat keputusan yang benar dan bijaksana. Karena kembali lagi ke poin sebelumnya, our action today is what our future will be. Nomor 9, pursue education. I know
kayak kamu tuh kayak aku nggak akan ketemu matematika lagi, aku nggak akan ketemu fisika, bla bla bla. No, I don't say that. Aku maunya kalian untuk tetap terus berkembang dan belajar setiap hari, karena kita hakikatnya adalah sebuah manusia, adalah seorang manusia, dan kita selalu berevolusi. Kita tuh selalu evolving every day, kita selalu growing gitu, kita selalu belajar hal baru setiap hari, dan that's what make us human. So don't stop learning. 10, you need to love yourself hard enough to love. I know it sound like a cakey or cringy, tapi ini adalah fakta. Kalau gimana apa ya, kalau misalnya kamu tuh mencintai diri kamu sendiri lebih dari yang kamu cintai orang lain, kamu nih bener-bener lebih mencintai kamu banget nih, kamu tidak akan merasa insecure, kamu tidak akan merasa down, atau kamu tidak akan merasa terlalu stres berat, kamu tidak akan peduli apa kata orang, karena you have your own self, kamu mencintai diri kamu sendiri. I know mungkin suatu saat kamu akan merasa kayak selalu ada pikiran jelek, atau misalnya kayak kamu mensabotase diri kamu sendiri, karena kita 24/7 kita tuh selalu ada di pikiran kita sendiri, dan kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk bisa mengerti kita, karena orang lain aja tidak tahu isi pikiran kita nih apa 24/7 itu. Jadi mau tidak mau kamu harus mencintai diri kamu sendiri dan berusaha mengerti diri kamu sendiri, dan berusaha mencari jati diri kamu, explore diri kamu sebanyak-banyaknya. Because karena kadang aku sih lebih ngerasa kayak, oh aku baru tahu ini, dan ternyata diriku baru connect ke ini, oh diriku nggak yang di sini, oh ternyata diriku nggak suka ini. Jadi gitu loh, kayak oh kayak gitu loh. You have to love yourself and you have to find yourself. My relationship is currently failed. I mean, selama track record aku dalam berpacaran, it's kinda plus minusnya, some up and downs, but I also failed. And bukan berarti maksudnya kayak oh aku failed itu aku nggak berbuat sebaik mungkin untuk memperbaikinya. And yes, sometimes it does happen, sometimes it's not, dan it's okay, nggak apa-apa, karena kita manusia, kita berbuat salah, kita tidak bisa sempurna semua hal, dan kita selalu belajar. Jadi hal yang aku pelajari pertama adalah, first, you cannot change people. Kamu tidak bisa mengubah orang lain. Kamu tidak akan bisa mengubah hidup dia, pandangan dia siapa, maupun masa depan dia. You are nowhere. Kamu bukan siapa-siapanya dia. Jadi kamu tidak bisa merubah orang lain. And the second, the importance of talk. Sangat-sangatlah penting untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan pasangan kamu, karena cuy, kalau kalian gak ngobrol, kalian gak deep talk, kalian gak ngomongin, kalian gak berbicara, itu gimana kalian bisa mengekspresikan apa isi pikiran kalian, apa isi hati kalian. Kayak bro, you sure? Kayak kamu gitu. Yeah, and that's it. And there's another topic of love yang aku mau share, bahwa love itu actually ourselves. Karena cinta itu dari diri kita sendiri itu adalah sebuah entitas dari cinta, karena cinta itu udah ada di seluruh alam cuy, cuman kita nggak pernah nyadar aja. Kita selalu bilang bahwa oh kita bakal mencari cinta. No, the love is already on ourselves, and finding love is always endless. Itu sebuah infinity, karena cinta tuh udah ada di sekitar kita, dan bagaimana cara kita bisa menghargai, menghormati cinta, itulah yang lebih penting sih kalau dari aku. 12. If you have a toxic relationship, I highly suggest you to leave immediately. Kalau misalnya kamu punya hubungan yang toxic, entah itu dengan pasangan kamu, teman kamu, keluarga kamu, or I don't know,
anyone or like you have that relationship dan itu toxic, itu berbahaya, kamu tahu itu toxic dan kamu tetap stay di sana, I just begging you, aku mohon cepatlah keluar, because you a human. I know everyone's a good person, dan kalau misalnya kamu tetap di that toxic environment atau toxic relationship, you are never be growing. Kamu tidak akan pernah berkembang dan kamu akan selalu stuck di sana seperti lubang hitam dan kamu tidak akan bisa keluar. So I suggest you to find help and leave out immediately, because it will change you. I promise you, it will change you. Itu akan benar-benar merubah diri kamu dan pikiran kamu akan terbuka melihat di luar lingkaran bahwa oh ternyata hubungan aku sebelumnya kayak gini, oh ternyata lingkungan aku sebenarnya kayak gini dulu, kayak gitu. 13. Alone is never the same as lonely. Sendirian tidak sama dengan kesepian. Aku adalah seorang anak tunggal. I'm an only child and I never have a brother or sister, everything or any, yeah, I like that. Dan disitu aku merasa bahwa oh ternyata sendirian itu tidak sama dengan kesepian. Memang terkadang kita merasa kesepian sih, apalagi aku sebagai anak tunggal, we miss people, but kadang di dalam ruang sendiri itu aku merasa tenang, aku merasa nyaman. I just feel like myself. I have my me time, I have my own thoughts, and I bersyukur sih. It's kind of like a beneficial things to me. And 14, good music is such a vibe. I am like a music head. Aku bener-bener suka segala macam jenis musik, dari jazz, blues, pop, EDM, hip hop, R&B. I listen to it anytime, everywhere, all day, even jedak-jeduk or DJ dangdut. I know, aku nyadar banget sih kalau misalnya musik itu bener-bener ngebuat feeling kamu kayak bener-bener bring a good mood, a good vibe. So find your own music, okay? And 15, make mistakes more. Banyak-banyaklah berbuat kesalahan, karena kita punya jatah laki dan kita punya jatah punya jatah yang kayak kita tuh ya udah, jatah kita gagal tuh di masa muda gini, dan udah nanti di masa tua, masa depan kita tinggal menikmati apa yang kita tuai gitu. Jadi make a lot of mistakes and fix that, because you will know and you have the experience on it. And 16, you have to have a self-help journey. Kamu harus punya self-help, karena terkadang kita tidak bisa bergantung ke orang lain dan kita harus bergantung kepada diri kita sendiri. Dan that is why ada sekarang tuh namanya pikiran mindset stokioisme maupun self-help atau buku-buku self-help gitu. I think you should buy it or maybe like just read it. Mungkin sedikit-sedikit coba cari, explore, karena sometimes we never know what happened for you, what happened about you in the future. And if you already know how to cope with your own self, cara self-help kamu, bagaimana cara kamu membantu diri kamu sendiri, I think you will be a lot more fine and not gonna doing the bad things or the crazy things out there. 17, treat yourself like your loved ones. And people come and go. People come and go is such a common word, right? Untuk dunia sekarang tuh kayak people come and go. Mau gimana pun, kayak hidup masih panjang bro, people come and go. Dan kalau misalnya orang itu tidak memberi kamu manfaat maupun tidak timbal balik dengan apa yang kamu berikan ke dia, just leave it, tinggalkan. Jangan tangisin, tapi tinggalkan secepatnya. There is always, bakal selalu ada orang-orang yang bakal masuk lagi dan datang ke kehidupan kamu untuk tidak hanya stay, mungkin tidak hanya menetap, tapi memberi kamu pengalaman. Dan mungkin orang-orang yang keluar dari kehidupan kamu ya sangat berguna untuk mencegah kamu dari
hal-hal yang tidak kamu ketahui sebenarnya. 18. Be grateful. Bersyukurlah terhadap hal-hal yang sudah ada di hidup kamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Allah. Alhamdulillah, karena kamu sudah diberi kehidupan yang benar-benar magical, ajaib. Kamu tuh, your life is a blessing, right? Benar-benar kamu tuh bersyukur banget karena kamu bisa ngejalanin hidup kamu setiap hari. Because we never know how or when or what we are gonna live in this world. And dengan bersyukur, it just makes our life kind of blessing, beneficial, dan kamu mulai terbuka pikiran kamu bahwa there is always someone better, someone have a better life than you. Bakal selalu ada orang-orang yang punya kehidupan yang lebih better dari kamu, dan bakal selalu ada orang-orang yang punya kehidupan yang kurang dari kamu. Dan di situ kamu harus di tengah-tengah, di antara itu kamu harus bersyukur karena your life is a blessing. I just want to know that your life is a blessing. Jadi jangan lakukan hal-hal yang gila, jangan misalnya kamu stres atau apa, cari bantuan. Jangan lakukan hal-hal yang merugikan diri kamu sendiri, jangan lakukan hal-hal aneh maupun negatif, dan percaya sama diri kamu, dan percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah bahwa kamu sudah ditakdirkan untuk ini. Dan kalaupun itu bagus, alhamdulillah. Kalaupun kurang, mungkin suatu saat nanti di masa depan atau mungkin sekarang Tuhan akan memperbaikinya. Just wanna say that your life is a blessing, so be grateful. Dan jangan lupa untuk selalu treat yourself kayak like your loved ones. Kayak kamu, setidaknya kamu harus berbaik hati. Kamu boleh memanusiakan orang lain, tapi kamu harus memanusiakan diri kamu sendiri. Kamu tidak boleh menyakiti diri kamu sendiri. Kamu harus belajar untuk mencintai dan memahami diri kamu sendiri, memanusiakan diri dan memanusiakan orang lain. Dan focus on your own self, your family, and your friends. So that's all from me. It's already 18 and I'm happy to be turning in 18 today, and thank you so much for watching, and I will see you soon. Bye bye.